Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Trifadila Priliana dengan NIM 06031282429029, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas Indralaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ekonomi Moneter dengan dosen pengampu Ibu DRA Siti Fatimah MSI dan Ibu Yuliana Eva SPD MPD. Di sini kita akan membahas berita tentang kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Yuk disimak lebih lengkap dulu beritanya. Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 3,75%. Kenaikan suku bunga acuan diambil Bank Indonesia untuk mengantisipasi lonjakan inflasi akibat kenaikan harga BBM, non-subsidi, dan harga pangan. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio pada 22 dan 23 Agustus 2022 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin dari 3,5% menjadi 3,75%. Deposit facility juga naik 25 basis poin menjadi 3%, lending facility naik 25 basis poin menjadi 4,5%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan kenaikan suku bunga diambil sebagai bentuk antisipasi tren inflasi yang terus meningkat. Sebelumnya Bank Indonesia menahan suku bunga acuan sebesar 3,5% selama 17 bulan berturut-turut. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 22 dan 23 Agustus 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-day reverse repo rate, BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 basis point menjadi 3,75%. Suku bunga deposit facility juga naik sebesar 25 basis point menjadi 3% dan suku bunga lending facility naik sebesar 25 basis point menjadi 4,5%. Keputusan kenaikan suku bunga kebijakan tersebut sebagai langkah preemptif dan forward-looking untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM non-subsidi, dan inflasi volatile food, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang semakin kuat. Dalam berita yang sudah disampaikan tadi, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dari 3,5% menjadi 3,75%. Kenaikan ini juga diikuti oleh penyesuaian pada suku bunga deposit facility menjadi 3% dan lending facility menjadi 4,50%. Kebijakan tersebut diambil dalam rapat Dewan Gubernur sebagai respons terhadap meningkatnya tekanan inflasi, khususnya yang dipicu oleh kenaikan harga BBM non-subsidi dan harga pangan. Jika kita analisis lebih dalam berita tadi, kebijakan ini mencerminkan peran strategi suku bunga sebagai instrumen utama dalam mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas perekonomian. Dalam teori ekonomi moneter, suku bunga memiliki hubungan yang sangat erat dengan permintaan uang dan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika suku bunga dinaikkan, biaya pinjaman atau kredit akan menjadi lebih mahal, sehingga rumah tangga dan pelaku usaha cenderung mengurangi konsumsi dan investasinya. Di sisi lain, kenaikan suku bunga juga mendorong masyarakat untuk meningkatkan tabungan karena imbal hasil yang lebih tinggi. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan peredaran uang dalam perekonomian menjadi lebih terkendali. Dengan berkurangnya jumlah uang yang beredar, tekanan terhadap kenaikan harga dapat ditekan sehingga inflasi dapat dikendalikan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia ini menunjukkan penerapan fungsi suku bunga sebagai alat stabilisasi ekonomi. Adapun penyebab terjadinya kebijakan tersebut tidak terlepas dari meningkatnya tekanan inflasi yang bersumber dari faktor eksternal dan internal.
Kenaikan harga BBM non-subsidi menyebabkan meningkatnya biaya produksi dan distribusi barang, sehingga harga barang dan jasa di pasar ikut mengalami kenaikan. Selain itu, kenaikan harga pangan juga memberikan kontribusi besar terhadap inflasi, mengingat pangan merupakan kebutuhan pokok dari masyarakat. Peningkatan harga-harga tersebut menyebabkan daya beli masyarakat tertekan sekaligus meningkatkan kebutuhan uang untuk melakukan transaksi. Jika kondisi ini tidak diimbangi dengan kebijakan pengendalian, maka jumlah uang beredar dapat meningkat secara berlebihan dan memperparah inflasi yang sedang terjadi. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengambil langkah preventif dengan menaikkan suku bunga guna menahan laju permintaan agregat serta menjaga stabilitas nilai uang. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Selanjutnya, dalam lingkup ekonomi moneter, kebijakan kenaikan suku bunga ini menimbulkan berbagai dampak-dampak penting. Pertama, dari sisi jumlah uang beredar, kebijakan ini cenderung menurunkan likuiditas dalam perekonomian karena aktivitas kredit menjadi lebih terbatas. Masyarakat dan dunia usaha akan lebih selektif dalam melakukan pinjaman karena biaya yang lebih tinggi. Kedua, dari sisi inflasi, kebijakan ini dapat membantu menekan laju kenaikan harga dengan cara mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa. Yang ketiga, dari sisi pelaku masyarakat, terjadi perubahan preferensi dari konsumsi ke tabungan karena tingkat bunga simpanan yang lebih tinggi menjadi lebih menarik. Yang keempat, dari sisi investasi, kebijakan ini berpotensi memperlambat pertumbuhan investasi karena meningkatnya biaya modal. Hal ini dapat berdampak pada melambatnya ekspansi usaha dan penciptaan lapangan kerja dalam jangka pendek. Namun demikian, dalam jangka panjang, kebijakan ini tetap menjadi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi agar tidak terjadi inflasi yang tidak terkendalikan. Sebagai solusi, diperlukan adanya koordinasi yang sinergis antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Bank Indonesia perlu menerapkan kebijakan suku bunga secara hati-hati, terukur, dan berbasis data agar dapat menyeimbangkan antara pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Bank Indonesia juga dapat menggunakan instrumen kebijakan moneter lainnya, seperti operasi pasar terbuka dan pengendalian likuiditas perbankan untuk memperkuat efektivitas kebijakan. Di sisi lain, pemerintah juga perlu berperan aktif dalam mengendalikan faktor penyebab inflasi, terutama yang berasal dari sektor energi dan pangan. Kebijakan seperti subsidi yang tepat sasaran, stabilisasi harga, serta perbaikan sistem distribusi barang menjadi sangat penting untuk menekan kenaikan harga. Sektor perbankan juga diharapkan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dengan menyalurkan kredit secara selektif dan produktif. Sementara itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dalam mengelola keuangan secara bijak dengan menyeimbangkan antara konsumsi dan tabungan agar tetap mampu menghadapi perubahan kondisi ekonomi yang terjadi. Dengan demikian, kebijakan kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia merupakan langkah strategis dalam menghadapi tekanan inflasi dan menjaga stabilitas perekonomian. Meskipun kebijakan ini dapat menimbulkan dampak terhadap perlambatan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, namun secara keseluruhan kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil, seimbang, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Baik, sekian penjelasan analisis studi kasus tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih.